lihat penuh seni. Tadi aku pakai sepatu apa? Bukan erotis, emang badan aku sudah bertumbuh. Itu ya udah kan aku lanjut nari kan. Aku kan nggak mau menunjukkan kesakitan aku ya. Asik. Nari doang yang nengket di hati. Nyanyi juga dong. Oh, aku enggak ya. Wait a minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya fix besok gue ikut ya ini juga. Oke guys, welcome back to podcast Ruang Meeting. Meetingin apa kita hari ini? Aduh, hari ini podcast kali ini gue semangat lagi nih. Karena kenapa? Karena hari ini bintang tamunya nge-refresh banget, especially buat gue. Cantik, terus juga masih muda. Dan yang pasti teman-teman kenal siapa dia. Karena orangnya multi talented dan juga ini orangnya sudah pernah muncul di televisi swasta. Jadi harusnya teman-teman sudah gak asing lagi. And langsung aja, please welcome Sandrina. Oke, aduh cantik banget ya, ngasih gini aja tuh bawaannya cantik. Aduh, gitu. Masya Allah, terima kasih loh. Kakak juga ganteng. Oh, terima kasih, udah banyak yang tahu. Sandrina, Iya. apa kabar? Alhamdulillah baik dong. Kayaknya lama ya, jarang muncul di layar kaca ya. Sudah cukup lama Di ya. layar HP seringnya. Oh, layar handphone sekarang ya. Ya sekarang mah di mana aja, layar mana aja, yang penting cuannya ya. Betul. Oke, Sandrina, kalau dipanggilnya Sandrina. Sansan. Oh, Sansan. Itu panggilan orang terdekat apa semua orang biasa manggil Sansan? Semua orang manggil Sansan sih. Sansan. Untuk nama lengkapnya Sandrina. Sandrina. Sandrina Toh. Sandrina Mazaya Azahra. Oh, oke. Sandrina Mazaya panjangan kan. Azahra ya. Ini kalau nggak salah, ini adalah gadis Sukabumi, benar gak sih? Bogor. Oh, asli Bogor, bukan Sukabumi. Nggak Sukabumi. Dulu sempat nonton di Pencarian Bakat, katanya itu Sukabumi. Salah itu berarti orangnya yang bikin berita. Siapa itu yang bikin? Ada itu kan, Sandrina from Sukabumi gitu dulu. By the way, Sandrina ini kan lulusan ini kan, ajang Pencarian Bakat. Tahun berapa waktu itu? Waktu itu aku kelas 6 SD berarti 2013. 2013. 2001 aku. Oh, Iya. tapi nggak kelihatan loh kayak usia Masih 17 seumuran kan tahun. kita? Iya, beda setahun. Sandrina asli Bogor. Asli Bogor. Bogornya dari mana? Di Ciomas. Oh, di aslinya. Ciomas. Aku mah ada banget tuh. Alhamdulillah tuh Aduh, dapat. menigelis pisan ya, Aduh, Mas. Masya Allah, terima kasih loh. Sansan kan dulu waktu di ajang Pencarian Bakat ini munculnya di situ di dunia entertainment pertama, betul? Nah, di saat itu adalah yang ditunjukkan bakatnya adalah bakat menari. Memang suka menari atau mungkin waktu itu kan kadang-kadang ada orang yang bisa punya keahlian karena dipaksa orang tua. Iya, betul. Karena mungkin turunan mamahnya bisa nari, kamu harus terusin misalnya gitu. Kalau Sansan sendiri itu mula bisa akhirnya masuk dunia entertainment, terus dengan bakat menarinya gimana ceritanya, dari mana awal? Oke, sebenarnya dari dulu itu bakat aku tuh emang udah kelihatan di nari. Oke. Karena pas dulu di rumah tuh orangnya nggak bisa diem, loncat-loncat gitu kan. Terus kalau ada film India tuh, kan India kan identiknya joget-joget kan. Nah, aku suka ikutin gerakannya. Oh, gitu. Akhirnya mamaku tuh kayak, wah ini anak bocah nih kagak bisa diem gitu kan. Ya udah deh, aku sendiri yang yang ingin bilang ke mama, aku pengen masuk sanggar waktu itu. Oh, jadi keinginan diri sendiri. Pas Oke. umur 6 tahunan lah gitu kan. Tapi aku bilang ke mama, aku pengennya masuk sanggarnya nggak mau modern dance ya. Jadi pengennya tuh Tradisional. jaipongan, ya tradisional. Akhirnya masuklah ke salah satu sanggar yang ada di Bogor. Oh, oke. Itu aku nari gitu kan. Cuman kan aku orangnya tuh kayak pengen apa ya? Aku tuh punya bakat nih. Pengen aku tunjukin gitu loh ke semua orang gitu kan. Pengen ke extrovert Anda ya? Iya. sepertinya. Gitu akhirnya ya udah kan aku ikut lomba-lomba di Bogor, di Jakarta sampai aku kejar gitu kan. Terus aku tuh orangnya sering bolos sekolah. Cuman gara-gara ikut kompetisi. Iya, orang kan bolos sekolah kemana gitu main ya. Kalau aku bolos sekolahnya ikut kompetisi. Oke, tapi kan pasti biasanya kalau kayak gitu mah izin atau sama sekolah. Izin tapi kadang suka diem-diem Oh iya. nggak masuk gitu. Tapi begitu dapat piala baru deh sekolah Baru, senang. iya. Iya gak sih? Iya betul. Terus dulu tuh kan di sanggar itu kan
Aku tuh alhamdulillah sering juara kan, juara satu sampai waktu itu tuh karena sering juara satu, aku tuh juara umum. Juara umum udah 2 kali. Sampai-sampai di salah satu sanggar itu tuh aku udah nggak boleh ikutan evaluasi. Jadi tiap 7 bulan sekali tuh ada evaluasi. Kalau kata kita mah kalau di sekolah tuh naik kelas lah ya. Gitu, Kak. Dari dasar, kalau di sanggar tuh dasar 1, dasar 2, dasar 3 gitu kan. Nah pas aku mau ke tingkat yang lebih tinggi, bukan ekstrim ya, lebih tinggi ya. Nah aku tuh nggak dibolehin untuk ikutan evaluasinya lagi. Kenapa? Karena udah sering juara katanya. Oh iya. Iya, jadi ya udahlah. Karena udah sering juara, terus aku juga sempet nggak dibolehin ikut lomba yang ada di Bogor. Akhirnya ada kayak promosi iklan di TV. Tentang yang ajang pencarian bakat itu. Ya udah akhirnya aku ikutan. Nah, untuk ikut itu kamu yang ingin apa orang tua yang ingin? Aku. Oh, kamu yang ingin. Iya. Kenapa? Sebenarnya pengen explore doang sih, Kak. Oh, iya. Iseng. Iya, jadi menang kalah belakangan lebih pengen ke lebih banyak pengalaman aja. Waktu itu aku sempat ikutan yang IMB 1. Cuman kan gak lolos. Yang lolos itu kan Rumingkang, Brandon, Venabila. Terus udah gitu, itu waktu itu aku pas kelas 3 SD kalau gak salah. Ikutan lagi yang season ketiga. Itu pas aku kelas 6 SD. Baru di situ aku lolos. Tapi dengan konsep yang sama, tetap traditional dance. Betul. Dengan konsep yang sama, tarian yang sama, kostum yang sama. Iya, serius. Kamu pengen bikin notice juri ya? Ini yang pernah ikutan ya? Tapi kan jurinya beda-beda waktu itu. Oh beda, kirain gak supaya on juri notice nih gak lulus-lulus. Beda-beda gitu kan. Tapi tuh perjuangan banget sih, Kak. Maksudnya kan pas aku audisi 2 kali itu kan aku bener-bener gak ada kendaraan. Motor gak punya, mobil gak punya. Aku naik kereta dari Bogor ke Jakarta. Jadi umum. Nah pas yang season ketiga ini kebetulan aku lihat lagi kan iklannya gitu kan. Nah aku ikutan lagi, nggak mau kalah lah orangnya ya. Maksudnya nggak mau menyerah Gak gitu mau kan. nyerah. Iya. Terus akhirnya ikutan lagi. Berangkat dari Bogor tuh jam 2 subuh. Itu udah disanggul di kebaya. Naik kereta. Masya Allah. Sama si mama itu di make upin. Tapi maksud aku kenapa nggak make up di venue gitu atau di lokasi Kan audisi? jam 7 pagi tuh harus udah Ready. di lokasi, udah ready. Terus kamu pakai kereta dengan dandanan. Iya makanya orang-orang pada ngeliatin kan. Mungkin orang gue cantik loh, mau apa lo kayak gitu. mau Kartinian kali ya gitu kan. Mikirnya. Padahal mau ikut lomba kan, kompetisi. Ya udah akhirnya jam 2 berangkat tuh ke stasiun Bogor. Terus habis dari stasiun Bogor naik kereta. Nggak tahu kenapa itu tuh kayak ada kesulitan lah. Jadi si keretanya tuh sempet ngestak, mogok. Jadi kayak ada relnya yang gak ngerti lah apa gitu ya. Harusnya kan aku jam 7 tuh udah nyampe. Tiba-tiba nyampe tuh jam 10. Jam 10 Telat dong berarti. Telat. Aku kan udah dapat antrian tuh 3.500 berapa gitu. Itu tuh kalau bukan ajang pencarian bakat gitu, bukan ngambil antrian dulu ya San, baru kita datang tinggal nunggu di sana. Ngambilnya di situ juga langsung di lokasi pas kita datang ngambil antrian. Iya. Oh, aku pikir kamu udah punya nomor. Belum. Jadi antriannya tuh udah panjang banget. Kalau aku datang lebih pagi jam 6 itu mungkin udah Lebih 1.000 awal. gitu kan. Itu aku 3.000. Terus di audisi jam 5 sore. Muka aku udah luntur, makeup aku, si mamiku tacap aja di samping aku kan. Untung sanggulnya kagak copot ya. Untung mood masih oke tuh. Mood masih oke dari tuh pagi ya. loh nunggunya. Dari pagi jam 5 masuk tuh ke ruangan, nari gitu kan. Terus dia bilang gini si jurinya, nanti dikabarin lagi ya. Terus dalam hati aku terulang lagi nih. Soalnya yang sebelumnya gitu. Sebelumnya gitu. Oh iya. Kayaknya nggak lolos nih kata aku, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Yang kedua itu jurinya siapa sih? Masih inget gak? Tapi yang pas awal audisi banget kan belum penjurian artis. Baru orang-orang jadi TV. itu pun masih internal TV ya? Iya, internal TV. Terus? Jadi pas dikabarin itu masih internal TV. Terus udah tuh pulang ke Bogor, seminggu berikutnya dikabarin jam 3 subuh ditelepon. Ibu ini dengan Sandrina Majaya Ajahra katanya gitu, dengan nomor antrian katanya gitu kan, ini gitu. Iya benar, Sandrina lolos ya katanya. Besok dikarantina gitu. Itu langsung masuk karantina? Iya. Nggak ada step berikut untuk audisi? Jadi ke Jakarta dulu, terus ada beberapa hari nginap. Beberapa hari nginap, terus kan langsung 50 besar, 40 besar, 30 besar. Oh, ada gitu. screening lagi ya, ada audisi lagi berarti. Karena nggak memungkinkan untuk bolak-balik Jakarta Bogor. Gitu ya. Udah akhirnya dari situ lomba gitu kan, dapat beberapa tarian yang belum aku coba gitu kan, iya kan, terus kenal sama banyak orang, alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah. Kamu juara 1 sama juara 2 siapa sih waktu itu? Joshua Pangaribuan yang nyanyi.
Oh nyanyi. Jadi nomor satunya nari, nomor 2-nya nyanyi. Iya. Tapi kan itu aku waktu itu kelas 6 SD. Jadi aku Iya masih kecil lah ya. iya masih kecil. Maksudnya kayak itu kan harusnya kan nggak boleh bolos izin nggak masuk sekolah. Untungnya sekolah aku waktu itu dukung aku banget. Jadi aku ke sekolahnya itu pas UN doang. Selebihnya nggak ke sekolah karena kan karantina. Jadi ngirim-ngirim nilai aja. Ya tapi kan jadi prestasi yang membanggakan, nama harum sekolah juga akhirnya kebawa kan dengan kamu juara 1. Alhamdulillah. San, aku penasaran, kamu kan mungkin anak-anak zaman sekarang ya, mereka lebih suka yang modern. Ya mungkin yang tradisional dianggap ya kayaknya udah lewat deh, ketinggalan zaman. Lah kamu sendiri kenapa justru kamu pengennya malah lebih milih yang tradisional? Lebih suka yang tradisional di saat zaman-zaman ya walaupun masih kecil ya, cuman kan ya anak zaman sekarang gitu kan ya, malah kamu akhirnya pilihnya yang tradisional. Kenapa lebih suka sama yang tradisional? Karena dulu tuh aku belum cerita ya, jadi orang tua aku tuh sering ngajak ke pagelaran tari. Terus aku di situ mulai tertarik, pengen nih kayak mereka juga gitu kan. Terus gak tahu ya masih kecil udah punya pemikiran ngelestariin budaya juga kan yang ada di Indonesia gitu. Ya udah aku yakin gitu kan, udahlah masuk tari tradisional aja gitu. Nggak sempat kepikiran modern gitu. Terus kan kamu akhirnya pilih genre tarinya Jaipong. Ya culture-nya oke lah, culture Sunda karena kamu based on Jawa Barat gitu ya, Bogor gitu. Tapi kenapa kamu akhirnya ya sebenarnya nama penari kan bisa tari apa aja, iya nggak sih? Betul. Kenapa kamu endingnya ya milih Sunda aja, Jaipong, which is gitu ya? Karena kan menurut saya Jaipong ya nggak sembarangan tari, terus udah kayak gitu juga mungkin complicatednya juga lumayan susah, belum kostumnya juga mungkin yang complicated juga. Nah, kenapa kamu sampai secinta itu sih akhirnya? Ya udah gue fokus di Jaipong, gas terus. Karena mungkin aku orang Sunda kali ya, jadi ya seneng jaipongan gitu. Oh gitu. Gak semua orang suka Jaipong kali. Karena ya emang waktu itu basicnya di Sanggar juga adanya Jaipong. Gitu. Iya gitu. Terus ya aku suka, ya udah gitu sampai sekarang. Coba dong kita mau lihat, kita pengen tahu suka apa sih kamu sama tari Jaipong. Boleh dong kasih sedikit tarian Jaipong kayak gimana? Ini sendiri nih. Sendiri aku. Agak butuh penari latar nih. boleh. Gue gak bisa nari. Coba dong Hasan. Karena kan secinta itu dan emang kita lihat penampilan pun di TV gila nih, keren banget. Ini kameranya udah pas belum? Sudah. Coba Hasan sedikit aja. Ini nggak ada kendang dari mulut kakak ya? Ntar jatuhnya gue tekdung malah jadi kayak tawing monyet, San. Jangan lah. Oke ya. Ya, 1, 2, 3, go. Nah. Aduh, kasih tepuk tangan dong. Mas Rian sampai ngiler-ngiler nontonnya. Sampai bengong liatnya loh. Kalau aku bener-bener apa terkesimanya cuma satu. Apa? Matanya itu. Aduh, kayak cabik-cabik hati lu. Aduh, terima kasih. Assalamualaikum aja. Aduh, ya mama dikit. Aduh, nggak bisa. Coba sambil ada dikit ya. Jangan yang susah please, saya nggak bisa kaku. Sini. Coba. Nanti ketabrak ya. Oke, gerakan dasar aja ya. Ya. Gini, 1, 2, 2, 3, 4, 4, ambil 5, 6, 5. Gimana tadi? ke dalam 5, 6, 7, 8. Nah, Aduh, gitu. agak susah ya. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, fix besok gue ikut ya juga. Oke, kasih tepuk tangan gue saya. San luar biasa. San, tapi kan kadang-kadang gini San, orang tuh yang namanya ya sebenarnya otak balik lagi ke orang masing-masing. Mesum-mesum aja ya nggak sih? Kadang-kadang ngelihat gerakan yang tetap kayak tadi kan ya orang yang memang mikirnya kemana-mana aja, tapi itu seni, iya kan? Betul. Makanya kadang-kadang Jaipong akhirnya ada yang mikir, kok Sandrina erotis banget gitu. Nah, kita tuh punya video yang nunjukin orang-orang akhirnya asumsinya kok Sandrina erotis banget nih videonya nih. Mana tuh? Video yang mana? Oh, yang ini. Nah,
Kalau menurut saya indah kok. Menurut kakak gimana? Indah sih. Tidak erotis kan? Enggak erotis kok. Malah penuh seni sih menurut saya. Penuh seni. Penuh seni kan Mas Rian? Iya, penuh seni. Cuman balik lagi ke orang ya. Tapi kalau menurut saya Enggak, kalau kakak lihat penuh seni, tadi aku pakai sepatu apa? Warnanya. Sama bajunya saya ingat. Bajunya warna. Celananya warna. Jeans. Sepatunya. Aku nggak lihat bagian bawah lagi. Tapi menurut aku sih seni sih menurut saya. Warna putih. Oh, yang putih ya. Iya. Yang putih baju, ya, sepatunya. Iya. Bukan yang dibalik bajunya tadi aku lihat. Menurut aku ya kalau Jaipongan kan emang seperti itu. Identiknya tuh gel-gel ya kalau bahasa Sundanya gitu kan, goyang-goyang. Malahan kalau zaman-zaman dulu tuh Jaipongan goyangnya tuh lebih hot lagi. Oh iya. Iya, goyang Karawang kayak gitu-gitu. Jadi ya menurut aku itu bukan erotis, itu seni. Seni bener ya, mungkin secara tarian. Tapi kalau menurut Tapi Sandrina, orang-orang tuh mikirnya, jadi suka ngebandingin aku sama yang dulu dengan yang sekarang. Kalau Apa yang yang dulu kan, dibandingin? aku Jaipongan mungkin liatnya lucu kan, imut gitu kan. dengan kostum baju yang memang spesial Iya, spesial Jaipong. Terus aku juga kan dulu kalau latihan kan emang kayak gitu bajunya, ya kan. Kalau latihan. Tapi kan kalau perform lihat orang ya udah Iya, cuma kan nih dancer. konteksnya kan aku nggak lagi perform. Jadi emang pengen konten aja, jadi nggak full kostum kebaya gitu kan. Ya, tapi orang masih membandingkannya di isi komentar tuh, narinya masih lucuan yang dulu, yang kecil gitu kan. Sekarang malah erotis. Bukan erotis, emang badan aku sudah bertumbuh. Iya, maksudnya kok kecil-kecil terus? Terus, oh my kan semuanya God. harus tumbuh membesar, ya nggak Iya. sih? Semuanya harus membesar, kalau nggak membesar Iya. bahaya nanti. Iya kan? Tapi kalau Sandrina, menurut Sandrina, ya mungkin kan banyak juga komen yang masuk endingnya. Iya. Dari banyaknya komen atau mungkin dari persepsi Sandrina sendiri, orang-orang ngelirik erotis lebih ke gerakannya atau bajunya? Dua-duanya menurut aku. Oh iya, paling banyak rata-rata komen dari segi apanya membuat itu Dari gerakannya. Oh, Dia dari bilang emang gerakannya. Jaipong kayak gini katanya gitu. Oh iya, tapi ini bener ilmu kan Sandrina? Ya iya ilmu itu. Itu Serius kan? ini tuh gerakannya tuh tren di TikTok. Udah ada koreografernya gitu. Kalau misalnya gerakan taring itu ada nama-namanya nggak sih Sandrina? Nama-namanya sih ada. Kalau Jadi ini apa nama gerakannya? itu namanya ada yang geo-geo, terus ada gerakan mincit juga. Oh, itu tadi gaya-gaya Gitu. sama mincit. Ya memang berarti kan itu ilmu kan. Ilmu. Sesuatu seni yang memang berlandaskan ada nama dan Betul. gerakannya. Bukan dikarang-karang atau dibuat-buat supaya kelihatan erotis. Iya. Bener gak? Betul. Tuh. Jadi Ya itu tergantung orang yang mikir aja sih. Iya kan? Iya bener, makanya Kalau tadi kamu kan bikinnya seni. Iya. ini balik lagi ke pola pikir seseorang. Dan balik lagi juga sih, kan kita tidak bisa membatasi namanya pikiran orang, Iya. komentar orang, Betul. atau mindset orang. Betul. Nah itu kan lumayan tuh cukup dirujak juga dengan komentar negatif. Iya. San-san sendiri untuk menanggapinya dulu ditanggapin semua atau cuekin aja? Kalau aku cuekin aja. Oh iya? Iya, jadi ya udah gitu, nggak mau ngurusin mereka yang komen. Karena kan aku emang bikin konten, ya ini karena aku mempunyai bakat gitu loh. Karena ya ini nari gitu, bukan erotis, bukan nari yang asal-asalan gitu. Ya sebenarnya kan ya kita nggak bisa tadi tuh mengkontrol namanya komentar seseorang gitu ya. Ya sebenarnya juga kita punya hak untuk mengklarifikasi, jangan sampai orang salah persepsi. Tapi Iya. kalau Sansan tipe yang udahlah nggak klarifikasi Iya. ya. Aku jarang Bodo balesin amat. komen di sosmedku. Oh iya. Iya. Jadi mikirnya ya udahlah ya. Ya udahlah gitu Positive kan. thinking aja Positive ya. thinking aja. Baik. Tapi kalau beberapa seniman yang memang mengerti, kadang ada yang balesin gitu. Enggak, ini Sandrina kok lagi nari emang gerakannya kayak gini, bukan erotis. Jadi pokoknya emang seperti ini gitu. Ya ampun, baik banget sih, udah baik, cantik lagi. Aduh, Sandrina. terima kasih loh. Nah San, itu kan sebenarnya kayak tadi ya, kita flashback historical kamu bisa dikenal sama orang. Entertainment dari tadi ajang pencarian bakat. Sempet kamu juga nih viral nih, ada goyang dua jari kamu yang sempat viral. Cuman katanya itu sifatnya provokatif, terutama di usia kamu waktu itu kan ya masih SMA. ya masih katakanlah di bawah umur lah ya. Kamu gimana nanggepinnya? Terus atau ngelihatnya? Itu sebenarnya kan goyang dua jari itu, aku kan nggak sempat kepikiran
ke nyanyi juga. Iya, jadi ada salah satu label musik yang menawarkan aku, Shanina bisa nyanyi gak gitu. Bisa sih, cuman ya apa ya, masih malu-malu gitu kan. Terus emang dulu sebenarnya emang sering nyanyi kayak nyumbang-nyumbang lagu di nikahan gitu kan, di kafe-kafe, tapi emang nggak difokusinnya di nari. Ya udah, kenapa nggak coba masuk label kita, katanya gitu. Tapi ini genrenya dangdut, katanya gitu kan. Waduh, aku kan otak aku dangdut, cengkok nih kata aku kan. Terus lagu-lagunya juga susah-susah. Tapi mereka bilang enggak, ini kita genrenya tuh dance dut. Jadi kamu nggak usah mikirin cengkok-cengkok, disesuaikan sama ciri khas kamu aja. Ya udah, akhirnya setelah berdiskusi sama keluargaku, dibolehin lah. Terus kan kesempatan nggak datang 2 kali ya. Akhirnya aku menerima tawaran itu, gas aja gitu kan. Tapi dengan salah satu syarat, jadi aku harus menghafalkan lagu-lagu dangdut, 20 lagu dangdut. Buat albumnya kamu? Buat dites dulu. Oh iya? Dites dulu. Bukan buat album kamu berarti? Bukan, jadi buat dites dulu suaranya gimana nih gitu kan. Cocoknya masuk nih gitu kan, masuknya di mana gitu. Dites tuh, nyanyi, akhirnya ya udah gitu kan, kamu dikontrak sama label musik saya. Terus ini ada lagu yang lagi mau dibuat gitu kan, sama si pencipta lagunya, judulnya Goyang 2 Jari gitu kan. Rekaman kan Goyang 2 Jari, terus tiba-tiba kan meledak. Iya kan, viral, booming gitu kan. Dan kalau kakak lihat kan itu video klipnya nggak niat kan, iseng-iseng aja gitu kan, nggak yang terlalu proper banget gitu kan. Karena ya aku mikirnya aku punya single itu udah seneng banget gitu kan, udah suatu kebanggaan buat aku gitu kan. Dibikinlah lagu Goyang 2 Jari. Lagu Goyang 2 Jari ini kan emang cuman kayak hiburan doang gitu kan. Gini-gini gitu loh, Goyang 2 Jari. Cuma emang orang yang punya pola pikir ya. Yang pikirannya tidak kemana-mana. Kita batasi gitu kan, dia emang mikirnya beda gitu kan. Tapi pada saat mereka komplain gitu kan, kenapa sih judulnya Goyang 2 Jari, kenapa liriknya kayak gini, bla 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 segala macem. Aku sih nggak nanggepin gitu. Ya paling aku jawab aja, itu kan yang nyiptain pencipta lagu. Dan emang liriknya itu kan bukan yang kemana-mana gitu kan, liriknya artinya gitu kan, ya emang buat fun aja gitu kan. Goyang 2 Jari gitu. Tapi saat itu banyak banget gak sih San hatersnya? Banget. Oh ya, iya, sempet stres gak tuh ngadepinnya? Stres sih enggak ya, lebih ke kesel ya. Soalnya kan usia kamu masih, let's say ya, itu masih labil lah. Stres sih enggak ya, cuman aku lebih keseneng aja karena kan followers nambah. Ya ampun. Followers nambah, kadang kan terus tuh lebih dari fans tahu. Bener-bener teliti. Kalau mau kakak tahu ya, aku posting nih misalnya, terus aku pakai sepatu itu aja. Katanya gitu. Terus sumpah, terus kayak apa ya, sampai bulu mata loh di kecek sama dia, dikomenin itu, kok bulu matanya naik sebelah, katanya alisnya naik sebelah. Buset nih orang kayak dijunjung ya. Fans aku aja gak nyampe segitunya gitu loh. Lah kamu bisa bedain dari mana? Dia fans atau haters? Kan nyatu. Ya kan, tapi dia nge-komennya kan ngejudge. Kalau fans biasanya gak gitu. Kalau fans biasanya gimana komennya? Dia kayak misalnya, kakak cantik banget gitu. Oh berarti kan. aku Tapi udah fans kamu ini. Gombal ya kamu ya. Aduh. Berarti aku fans kamu, San. Nambah nih satu fans. Gitu kan, kalau misalnya orang haters kan ngejudge banyaknya gitu. Apaan gitu, postingannya nggak cantik gitu, alisnya aja naik sebelah, itu haters. Gitu. Kalau misalnya fans, ya aku bisa bedain sih. Gitu. Ya, tapi ngasih masukan. Kalau dari kamu sih, siapapun itu dan apapun itu tuh nggak pernah diambil pusing ya komentarnya ya. Nggak pernah stres. Kamu yang lebih stres nggak punya uang kalau apa. Oh benar itu mah. Iya, itu stres banget itu. Nggak punya uang, banyak cicilan, aduh fixan itu pusing. Itu pusing sekali. Pusing. Nih lihat muka-muka sama nih semuanya. Muka-muka cicilan, aku sebelah sana loh. San, kan namanya orang lagi viral-viralnya lagi naik-naiknya, terutama waktu zaman kamu kemarin lagi happening banget. Itu biasanya banyak yang ngedeket. Yang musuh aja tiba-tiba jadi sahabat, jadi keluarga. Iya gak sih? Iya, betul. Bener gak sih? Iya. Nah, ada gak atau orang-orang terutama misalnya selebriti, orang-orang ternama influencer yang tiba-tiba mendekat ke kamu ngajakin collabs gitu, San? Banyak. Iya, apalagi kan kalau lagi rame-ramenya kan pasti kan ngonten gitu. Waktu itu banyak banget. Salah satunya ada Iva Lola.
Sempat Iya. kolaborasi. Sempat. Nah itu sebuah proyekan atau mungkin kamu yang punya inisiatif ide untuk kolaborasi sama dia atau dari dia kolaborasi kamu? Sebenarnya Iva Lola itu satu manajemen label musik sama Oh, aku. Iya, I dia kan see. trio macan kan, Iva Lola gitu kan. Jadi sebelum aku di label itu dia udah masuk duluan gitu kan. Jadi si pencipta lagunya tuh punya ide, gimana nih kita duetin berdua katanya gitu, Iva Lola sama Sandrina gitu kan. Terus kebetulan aku interest juga gitu kan. Terus lagunya juga aku dengerin Aisyah Jamila kan waktu itu. Aisyahnya aku, Jamilanya Kak Iva Lola Iva Lola. gitu kan. Cocok. Ya udah akhirnya proyekan berdua gitu. Tapi waktu itu belum sempat bikin video klipnya. Jadi cuman lirik musik doang. Selain Iva Lola ada lagi San yang udah kolaborasi dan rilis ya? Kemarin aku baru rilis single terbaru. Itu collab juga sama Angga Dermawan yang Dola. Oh iya, isi zaman dulu kan sempat viral juga tuh. Dola. Sama Omo Kucrut. Om Gusur yang mana tuh? Yang ini yang DJ. Iya, yang DJ. Berarti kamu tuh memang explore musiknya macem-macem ya? Dan Macem-macem. tapi kebanyakan yang memang lebih ngebeat gitu Iya, ya? dance dut genrenya. Semuanya kayak gitu ya? Betul. Nggak pengen nyoba ke pop? Aduh, di luar genre aku dong itu ya. Ya kan explore mungkin maybe gitu. Sunday ya, dicoba ya. Oke, kita tunggu ya karya-karya di pop. Iya. Nah kan berarti nih seorang Sandrina ini ternyata mungkin orang-orang yang baru tahu, banyak loh kok karya-karya nyanyinya, karena karya dari nggak hanya narinya. Kalau ditanya, Sandrina lebih suka dibilang penari atau penyanyi? Harus pilih salah satu. Gak boleh dua-duanya Gak nih. boleh. Kalau ditanya sama orang, Sandrina lebih suka dibilang seorang penari atau penyanyi? Pilih atau berarti. Ngaci. Karena kan kita lihat tuh cinta banget dan semua perjalanan awalnya dimulai Iya. dari nari. Tapi kan akhirnya sekarang belakangan lebih banyak dinyanyi nih. Sudah tenggelam juga di situ, sudah mendalami. Nah kalau orang nanya, apa San, kamu lebih prefer disebut seorang penyanyi apa penari? Oh, bingung ya saya ya. Penari deh. Penari kenapa? Karena kan awal aku masuk dunia entertain sebagai penari gitu. Dan orang-orang tuh kalau misalnya aku ke mall gitu kan, ke kafe, di Sandrina IMB gitu Iya. ya, penari masih kayak gitu. Masih Image sampai aku tuh sekarang ya? masih dinari. Kalau dinyanyi ya orang belum terlalu tahu Familiar lah banget. gitu. Iya. Kamu tapi sampai sekarang masih suka nari gak sih? Bukan, maksud aku bukannya kayak bikin konten yang secara profesional ngisi acara atau mungkin komersialisasi dari nari masih? Masih. Oh masih. Iya, terakhir kemarin tuh di acara Cimahi Menari. Iya, sama beberapa brand gitu yang pengen ada openingnya tuh Kamu nari gitu. Iya. kalau jadi judges sendiri pernah? Judges ya. Pernah juga untuk Di nari-nari. stasiun TV sama di off air juga pernah. Jadi penari. Jadi apa judges. Oh, jadi judges full berarti itu judges. Oh iya aku pernah lihat kamu yang ngasih gerakan-gerakan Iya, di iya. sebuah stasiun televisi. Itu Betul. stasiun televisi aku juga. Iya. Aku host di situ. Tapi jangan disebutin ya. Iya, nggak boleh dong di Ya, sini. sekarang kan ganti jadi Denada ya. Iya. Jadi beliau Denada. ya. Oh gitu ya. Ya mirip-mirip lah. Betul. Berapa lama di sana? Setahun deh. Lumayan lah ya. Lumayan. Ya aku lihat itu di situ. Abis itu kan aku nggak ngambil lagi gitu karena ada project di luar. Ya rezeki mah dari mana aja San. Betul. Bener ya. Iya betul itu. Iya, Ini kan kita dipertemukan juga rezeki kan. Iya, rezeki lama-lama jadi jodoh loh. Get some help. Sama-sama di Bogor. Gombal ya dia. San, tadi kan ternyata banyak artis udah kolaborasi. Sekarang punya project juga sama artis juga, bikin sebuah karya. Cerita dong, ada gak sih kesulitan buat kamu sendiri? Ini kan nyiptain sebuah karya yang dinilai komersialisasi profesionalisme. Ngelibatinnya tim, entah tim produksinya, entah karakter orang yang akhirnya collab sama kamu. Kamu gimana nyikapinnya? Cukup kesulitan atau justru kamu happy karena sebegitu mudahnya atau mungkin nggak ada kendala? Sebenarnya kesulitan sih pasti di setiap lagu ya yang aku buat untuk collaboration pasti ada gitu kan. Apalagi yang pas aku di lagu Omo Kucrut itu kan ada DJ-DJ-nya sama nge-rapnya kan. Nah kesulitan aku di nge-rapnya. Di situ aku mulai belajar di nge-rapnya itu semingguan lah gitu kan. Terus udah gitu pas rekamannya juga 3 kali pulang terus gitu kan karena dari musiknya ada yang nggak sesuai, terus suara aku juga agak ada yang kurang pas gitu kan. Jadi paling ya kesulitannya beda-beda sih kalau misalnya kolaborasi sama seseorang gitu. Sebenarnya kalau dari penari sendiri kamu dihitung fix ya? Udah berapa tahun San? Penari. Penyanyi. Oh penyanyi. Sejak yang goyang dua jari itu pas aku SMA.
Tahun berapa itu? tahun ya itu ya? 2016 deh. Sekarang 2025 9 tahun. Iya, 9. Itu mulai kamu di dunia tarik suara, Iya. dinyanyi. Kalau nari? Kalau nari 2013 itu ikutan lomba. Iya, maksud aku yang berarti mulai pas di nari. aku umur 8 tahun udah nari tuh. 8 tahun sekarang 24, 16 tahun. Iya. Gila sih 16 tahun di dunia nari. Kalau nggak ngelotok mah kebangetan ya. Ngelotok banget Kak itu. Ya kalau nyanyi kan 9 tahun ya. Iya. Wajar lah dia 9 milihnya tahun. milih nari. Karena udah bener-bener adanya di hati. Lengketnya tuh di nari. Di narinya. Di nari udah di hati banget. Nari doang yang lengket di hati. Nyanyi juga dong. Oh aku enggak ya. Oh. Wait a minute. Gombal lagi. Oke. Bisa ya dia ya. Nyambung aja gitu. Nyambung dong. Oke, San. Ini kita ada beberapa pertanyaan dari netizen. Rencananya ini kita udah screening ada 50 pertanyaan. Buset, bohong banget. Ujian lagi. Dan ini waktunya 5 menit selesai nggak selesai dikumpulkan. Gitu. Jadi silakan netizen tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang mungkin siapa tahu jadi ada bahan klarifikasi San di sini. Oke. The first one question. Salut sama selebritis pandai banget jaga body, langsingnya jadi penasaran apa rasa yang dipakai. Tips trik untuk jaga penampilan ini mah. Biar badannya bagus gitu kan. Rahasianya sih aku nari terus ya. Olahraga terus jaga makan juga. Aku juga sempat nge-gym gitu kan. Terus ya nggak makan malam sih, aku jarang makan malam. Kalau nari gitu capek nggak sih San? Maksud aku ya kamu kan udah yang terbiasa 16 tahun loh. Terus sekarang masih nari juga. Tetap masih ngerasain capek? Capek pasti. Oh iya, kalau masih ya? durasinya tuh lumayan lama. Biasanya kan aku kalau nari kan 3 menit, 4 menit tuh nggak capek. Masih Kalau aman. yang 10 menit tuh kan kalau pagelaran tari kan full 10 menit gitu kan, nggak ada berhentinya, itu capek. Tetap ya berasa capek gimana kita nggak pernah nari ya. Aduh. Tapi itu kan ngos-ngosan. lumayan bakar kalorinya. Iya karena kan ya itu olahraga juga ya. Apalagi yang kita tampilkan kan seni. Aku yang capek tuh malah nge-gym loh. Kenapa? Capek aja. Jadi baru beberapa gerakan udah capek. Tapi kalau nari enggak, mungkin karena udah jadi passion kali ya, udah suka gitu. Menurut aku bukan itu sih. Apa? Karena nge-gymnya nggak sama aku. Sama kamu gak capek Enggak gitu ya. kayaknya. Nanti diajarin tangannya bukan begitu, begini. Modus ya say. Ya mau dicoba kali San. Next question. Aku mau nanya San, tari jaipong kan lebih ngandelin pinggang atau pinggul. Pernah nggak sih pas pentas ngalami kecelakaan atau cedera pinggul gitu? Jangan sampai ya. Iya, tapi pernah. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Itu tuh ada tekniknya nggak sih San? Maksud aku ya untuk mengurangi cedera, mengurangi kecelakaan itu ada teknik sendiri dan harus pelajari, atau mungkin karena terbiasa itu pasti udah aman. Karena terbiasa, karena sering latihan, jadi itu meminimalisir untuk nggak cedera. Tapi lebih ke ini sih yang nggak bisa kita kontrol tuh kayak panggung. Di panggung tuh kan biasanya suka ada paku tuh, yang belum digetok gitu kan. Nah aku tuh sering kecelakaannya ketusuk paku pas lagi nari. Waktu itu pas di ajang pencarian bakat, aku baru opening itu ketusuk paku di jempol. Aduh. Nancep Kak. Aduh. Terus sampai di penonton tuh yang bagian bawah tuh kayak ngeliatin berdarah-darah kakiku. Tapi kamu lanjut perform? Lanjut. Karena kan itu baru opening juga. Belum inti aku performing. Iya, itu makanya masih ada 5 tarian lagi. Kamu sampai habisin 5 tarian? Iya. Kan waktu itu yang pas 2 besar kan harus membawakan tariannya banyak. Jadi sehari tuh bisa 5, paling dikit tuh 4 gitu, paling banyak 6. Dan itu baru opening. Dengan kakiku yang ketancep paku. Terus udah gitu ya udah kan aku lanjut nari kan. Aku kan nggak mau menunjukkan kesakitan aku ya. Kesakitan aku akhirnya. Tidak mau orang memilih karena kasihan, tapi karena prestasi dan juga karena seni. Jadi pas nari mah nggak kerasa. Pas udah nari tuh langsung sakit. Akhirnya dibawa ke klinik, dicabut tuh si pakunya. Kamu nari dengan kondisi paku tertancap? Iya. Aku pikir kamu cabut dulu. Enggak lah, mana bisa Kak cabut dulu. Aku juga gak berani nyabut dulu.
Terus udah gitu kan ya udah akhirnya langsung ke klinik gitu kan. Aku udah digendong, dicabut dulu pakunya, disuntik tetanus ya. Dikasih cairan segala macem, diperban, lanjut nari lagi. Tapi pakunya membesar gak? Takutnya udah mencoba kamu jadi membesar tuh pakunya. Enggak kan? membesar Tetap ukuran yang sama kan? Tetap ukuran yang sama. Kok tiba-tiba membesar Iya, ya? takutnya kan kelamaan di situ nancep jadi membesar pakunya. Ngakak banget ih. Takutnya. Itu kejadian sering sih aku kalau misalnya perform, bukan pas cuman itu doang. Karena memang ya Jaipong tradisional ya nyeker. Iya nggak sih? nyeker gitu. Jadi terus baru-baru ini yang aku perform yang tadi aku bilang di Cimahi Menari 24 jam enggak 24 jam itu selalu menari. Yang di Cimahi Menari itu kaki aku melepuh. Gara-gara aku perform jam 12 siang, terus itu kan aspal tuh ya. Terus aku nyeker, terus itu aku nari sekitar 5 menitan. Di menit keempat itu 4 menit itu aku ngerasa kok kaki aku kayak melendung ya gitu kan. Tapi aku langsung lanjut nari kan. Nah pas udah selesai nyampe ke belakang panggung bener melepuh kaki aku. Kapalan dong. Enggak kapalan. Dia langsung pikirnya kapalan sih. Takutnya kapalan. Karena kan panasan. Mau dicek nih. Itu kan ada viral tuh. Kamu lihat gak? Sempet viral ada penari 5 orang cewek cowok dia perform di sekolah. Karena penari buat simulasi sekolah kan suka ada tuh kalau siswa-siswa baru masuk dia perform lah ekskul tarinya. Tapi karena di tengah-tengah lapangan basket dia tanpa pakai sendal, jadi dia loncat-loncatan kayak gitu. Kapalan endingnya. Langsung kapalan. Kok bisa gitu ya? Iya, terus ceweknya itu salah satu penarinya gara-gara dia kesakitan, kainnya lepas, dia udah ituin aja, udah dibiarin aja, jadi dia udah gak fokus kemana-mana. Gitu, dan kapalan dikasih lihat itu tuh viral tuh jadi bahan ini sih adu receh jadinya kayak buat receh-recehan gitu. Tapi untungnya aku nggak nyampe kapalan, melendung doang. Oh iya, kakinya kan, melendungnya kan, kakinya melendung. Kakinya itu langsung disiram kan? Iya, tuh jadi udah ya tipsnya pokoknya olahraga. Kalau Sandrina sendiri karena fokus di tari banyak geraknya, akhirnya ya salah satunya jaga makan juga. Support itu ya. Next. Kakak BB sama TB berapa ya berat badan tinggi badan San? BB TB berat badan aku sekarang lagi di 48. Di badan aku kayaknya 160-an deh. Ideal sih. Iya. Fix buat calon aku itu mah. Calon pacar apa calon istri nih? Calon istri udah gak jadi pacar. Nice. Kasih tepuk tangan buat Sandrina. San, terakhir sebelum kita tutup di podcast Strong Meeting ini, kita pengen dong San sedikit kayaknya nih seru ngedengarnya. Tadi kan Sandrina bilang challenge-nya salah satu nyanyi adalah pas bagian rapper. Sedikit dong Sandrina nge-rap. Astagfirullah gimana ya nge-rapnya ya? Kan yang kemarin aja, yang kemarin. Atau mungkin mau sedikit improve tentang podcast Strong Meeting boleh. Tapi pengen dong ngedenger Sandrina nge-rap. Karena menurut kita yang nge-rap itu tuh bukan sesuatu yang gampang. Salah nih aku bilang nge-rap. Dan tadi bener kan jadi challenge sampai 3 hari. Iya. Tapi akhirnya kan ini kan beberapa detik. sedikit nge-rap boleh, improve buat podcast Strong Meeting boleh. Tapi pakai teks atau lirik yang kemarin juga boleh. Lirik yang kemarin lagunya ini sih nyindir orang. Oh nggak apa-apa dong. Di sini biasa kesindir kok. Hah? Gak malu tak. Oh coba sedikit. Dia grogi aja cantik ya. Tuh kan mau jadi makin ngeblank ini aku. Aku kaya tapi nggak banyak gaya. Rumah mewah, kawasan pondok indah. Dompet berduit, hidup gak pernah sulit. Tiap hari aku makan biskuit. Gak malu tak pamer harta di sosial media. Gak malu tak pamer harta yang gak seberapa. Orang baru kaya biasanya pamer mobil mewah. Gak taunya hutangnya di mana-mana. Luar biasa. Gak taunya hutangnya di mana-mana. Gue ingetnya itu. Pokoknya hutang gue inget aja. Tapi luar biasa, tepuk tangan sekali buat Sandrina. Aduh keren banget, semoga
nanti ininya lagunya meledak juga. Amin. Semoga ini menjadi karya seni yang nantinya membawa impact influence yang positif juga. Amin. Jangan ngelihat sekali lagi sudut negatifnya, tapi lihat seninya. Karena Betul. Sandrina hadir memberikan seni, bukan erotis semata. Oke, thank you. Sandrina, sekali lagi thank you very much. Sedikit ada kita kenang-kenangan buat Sandrina. Apa tuh? Ini kecil tapi Cincin semoga ya? enggak Dari dong. kamu ya? Tuh kan tanda siap kalau minta gue cincin gas ini. Alhamdulillah akhirnya berhasil. Ini sedikit merchandise, semoga lucu. Lucu. Buat kenang-kenangan buat Sandrina. Ini adalah merchandise dari Lugu. Kalau yang ini namanya ada namanya nih di belakangnya nih. Nih namanya. Gugu. Yang ini Gugu. Kenapa Gugu? Karena kita ada dua kayak di kaos nih. Ih, lucu banget. Yang kuning ini Gugu, yang merah ini Lulu. Oh. Kita kasih Sandrina Gugu supaya selalu ingat sama kita Lugu Production. Ih keren loh. Terima Lucu ya? kasih Lugu. Oke, thank you. Nah, nih buat teman-teman juga yang pengen samaan punya merchandise ini juga teman-teman bisa dapetin. Teman-teman langsung aja bisa dapetin secara online langsung di TikTok Shop atau di Shopee dan juga Tokped. Karena apa? Karena udah dirilis dan juga ada promo di sana. Jadi pengen samaan kayak Sandrina punya merchandise kayak gini, langsung kunjungi marketplace di Lugu Production. Oke, thank you sekali lagi. Oh ya, Sandrina jangan lupa udah follow belum akun Instagram Lugu Production? Belum. Belum. Habis ini follow ya. Oke. Karena dijamin gak akan rugi. Follow Lugu dan follow kakak. Iya, nanti kita follow-follow tuh. Tuh, karena Sandrina nggak akan rugi kalau follow akun Instagramnya Lugu Production, karena Lugu Production ini lagi ngadain bagi-bagi merchandise Wow. di akun Instagramnya Lugu Production. Jadi buat semua yang pengen dapat merchandise gratis, langsung aja kepoin dan follow akun Instagramnya Lugu Production di @luguproduction. Akan ada merchandise menarik yang dibagikan gratis, tis untuk Anda semua di akun Instagram @luguproduction semua. Thank you very much sekali lagi Sandrina. Terima kasih. Sansan, semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Semoga berjodoh juga. Amin. Ketemu lagi Ketemu nantinya. lagi. Jangan bosan-bosan mampir di podcast Ruang Meeting. Oke guys, demikian ngobrol seru kita sama Sandrina. Semoga memberikan inspirasi buat Anda, terutama para pecinta jaipong. Ingat, pisahkan yang namanya seni dan juga nanti pikiran negatif. Karena seni memang adalah seni, bukannya karangan biasa yang nanti disengaja untuk hal-hal yang negatif. Seni itu ada bervalue. Silakan teman-teman nanti saksikan juga podcast ini, karena di dalamnya ada seni, ada Sandrina yang menari kreasi tari seni. Thank you semua sekali lagi yang nonton Lugu Production Channel. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa ditonton podcast Ruang Meeting, karena podcast Ruang Meeting hanya ngobrolin yang penting-penting. Thank you so much semuanya.